Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, ada beberapa review atau ulasan dari beberapa media yang sebelumnya udah pernah ngetes si All New Veloz ini, yang mengatakan bahwa All New Veloz ini punya suspensi yang keras, dan kalau dibandingkan dengan pesaing terdekatnya yaitu si Mitsubishi Expander, tentu orang akan lebih memilih Mitsubishi Expander dari sisi suspensi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa pada akhirnya saya tidak memilih edisi terbaru daripada si Veloz ini atau All New Toyota Veloz ini? Karena saya adalah customer atau orang yang membutuhkan mobil tidak hanya tampilannya yang garang, tapi didukung dengan durability dan kenyamanan yang ekstra, sehingga pada saat saya berkendara di jalanan tentu akan menikmati perjalanan dengan sangat nyaman dan sangat santai, bosku. Kita tahu bahwa si edisi terbaru Veloz, Toyota Veloz ini memiliki tampilan yang secara eksterior tidak lebih gagah daripada Mitsubishi Expander dan tidak lebih futuristis daripada Mitsubishi Expander. Si Toyota Veloz ini lebih mengedepankan sisi elegan dan sisi kemewahan dari sisi luar, dengan didominasi oleh aksen-aksen warna chrome pada bagian housing fog lampnya, lalu kemudian pada garis jendela yang menyambung sampai ke depan mengelilingi mobilnya. Nah, itu yang dijual oleh Veloz. Nah, kalau kita lihat dari sini tuh kelihatan banget ya yang dijual dari Veloz. Dari belakang orang selalu melihat kalau dari sisi ini adalah bahwa ini merupakan mobil LCGC kelas Sigra Calya yang dibesarkan. Tapi bukan kata saya, itu pandangan orang yang akhirnya saya sebutkan ulang. Nah, kayak gitu pandangannya. Tapi kalau kita lihat dari belakang sih so far oke. Menurut saya unik juga, apalagi kalau kita lihat reflektornya yang nggak vertikal kayak Expander, tapi dibuat kok masuk ke dalam ya. Harusnya sih ini housingnya, tapi ya itulah uniknya desain terbaru daripada Avanza. Salah satu keunggulannya juga adalah bahwa si cakramnya, rem belakangnya menggunakan cakram. Tapi apakah itu kebutuhan untuk berkendara di Indonesia? Nanti bakal kita jelasin juga kenapa akhirnya oke, ini udah pakai cakram bosku, tapi saya nggak butuh. Mau cakram kayak mau apa, kayak secara fungsi kurang lebih sama kok. Kenapa akhirnya saya nggak jadi pilih Veloz dan saya milihnya Expander. Bahkan kalau dibandingkan dengan Expander, saya lebih milih Expander paling murah daripada si Veloz ini. Oke, si Veloz ini punya Toyota Safety Sense sebagai standar safety-nya. Tapi apakah saya butuh Toyota Safety Sense? Belum tentu, nanti bakal kita jelasin juga. Nah, oke, ini adalah fitur yang sangat penting juga menurut saya yang ada di Toyota Veloz, yang sayangnya nggak ada di Expander. Ada wireless charging. Ini tentu sangat-sangat dibutuhkan karena orang sekarang nggak bisa lepas dari gadget. Buat kalian yang nonton video ini juga, ya kalau nggak nontonnya di komputer ya nontonnya pakai gadget, bosku. Jadi kalau gadgetnya lowbat, kesian banget ya. Kalian nggak bisa menonton konten ini akhirnya. Padahal ini adalah konten yang informatif. Dan ya semua tergantung kalian nanti menanggapinya seperti apa. Selain itu, ini juga suatu hal yang oke, dia punya fitur ini. Dia punya fitur yang dimana bagian dalamnya bisa dilipat, kursi tengahnya jadi ala-ala sofa. Tapi kalau kita tidur pun, ini menurut saya kurang nyaman. Oke, mesti di-extend lagi dengan kasur pompa atau apapun itu yang bisa diselonjorkan ke sini. Tapi di Expander pun bisa kayak gitu ya. Lagian juga, apa iya orang butuh sofa di dalam mobil? Kalau sofa di dalam mobil, mesinnya mesti di-on-kan terus dong, ya nggak? Supaya nggak panas. Oke, kalau hujan nggak panas, tapi kan ya masa iya cuma difungsiin ini dalam keadaan hujan? Pertanyaannya, kapan ini difungsikan dan dalam posisi apa ini difungsikan? Secara manfaat ya oke, tapi untuk apa dan kapan gitu kan? Banyak kejadian orang meninggal karena tertidur dalam mobil dan mesinnya di-on-kan. Saya nggak tahu secara teknis kenapa mesinnya di-on-kan. Supaya apa mesinnya di-on-kan? Supaya mobilnya nggak panas dan orang yang ada di dalam itu nggak berasa kayak nggak berasa kayak lagi di oven gitu kan. Nah ini, cuman pertanyaannya, mesti hidupkan mesin dong. Kalau mesti hidupkan mesin, selonjoran kayak gini ya boros jadinya dong. Ya nggak?
Iya dong, nggak dihidupkan mesinnya ya kepanggang kita di dalam. Ya kayak gitulah. Dan ini nggak ada di expander. Pertanyaannya untuk apa sih ini? Ya itu silahkan kalian komentari di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, ini untuk bagian dashboardnya, lalu kemudian setirnya, lalu kemudian AC-nya udah pakai digital, oke. Secara fungsi ini bermanfaat, udah pakai audio switch steering juga, setirnya lumayan futuristis juga, lalu kemudian AC-nya dan lain itu dengan AC digital yang cukup oke juga. Ya, secara fungsi ini oke sih. Nah, ini yang ada di Toyota Avanza. Tapi, bos, saya nggak butuh ini. Saya nggak butuh. Oke, ini sih sebenarnya butuh, tapi kan di expander bisa pakai kabel juga ya. Secara fungsi tetap dapat kok. Toyota Safety Sense, entah kapan saya butuhnya. Sekalipun itu ada di mobil, belum tentu saya butuhkan dan belum tentu saya pakai. Jadi maybe itu nggak begitu penting buat saya. Rem cakram ya maybe nggak begitu penting buat saya dan seterusnya. Nah, saya nggak butuh itu semua dan akhirnya saya memilih Mitsubishi Expander dengan alasan yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Akhirnya saya memilih Mitsubishi Expander dengan alasan, coba dah bandingkan dengan beberapa foto si Toyota Veloz tadi yang saya udah tunjukkan ke kalian semua. Kira-kira menurut kalian lebih keren yang mana sih? Menurut kalian nih, lebih keren yang mana sih? Ini expander. Kalau kita lihat dari sini ya, wah, ini kelasnya bukan low MPV. Ini kelasnya MPV yang harusnya masuk di segmennya Kijang Innova. Kalau kita lihat dari tampilannya, karena dia futuristis. Keren. Nggak murahan kelihatan dari luar. Termasuk di dalamnya. Termasuk market atau target market apa yang ingin disasar oleh si produsen Mitsubishi Expander, di mana nantinya akan dinikmati oleh pembeli Mitsubishi Expander. Body kit di depan menambah tampilan yang gagah, di samping juga front air dam, rear air dam yang ada di belakang, lalu kemudian side air dam kiri dan kanan, side skirt di bagian samping sini, lalu kemudian di atas sini ada wing air dam juga untuk untuk downforce. Wah, ini mobil kalau menurut saya sih, kalau kita bandingkan, ini subjektivitas masing-masing orang tentang desain itu punya selera dan punya pandangan beda-beda. Nggak perlu disangga, dicela dan seterusnya, kayak itu sangat-sangat subjektif. Pandangan beberapa orang yang lebih memilih Expander karena memang secara eksterior si Mitsubishi Expander ini keren. Ground clearance-nya paling tinggi di kelasnya, bosku. Jadi kalau diadu ya kita tahu ini apa sih fungsinya ground clearance. Nah, pertanyaannya kan, tadi kan di Expander, di Avanza kan itu enggak, ya intinya kalah lah. Sekarang salah satu yang diunggulkan Expander adalah ground clearance yang tinggi. Pertanyaannya, untuk apa ground clearance? Bos, kalian dimanapun di seluruh Indonesia, kita nggak tahu ya seberapa mulus jalanan di kota kalian dan seberapa bagus jalanan di kota kalian dan seberapa banyak polisi tidur di kota kalian. Setinggi apapun polisi tidur, kalau dia masih di bawah 220 mm, itu nggak bikin mobil ini ngesot bagian bawahnya. Karena dia punya ground clearance yang tinggi. So, mobil ini diproduksi untuk sesuai dengan kondisi jalan yang ada di Indonesia. Yang kita tahu, kondisi jalannya, wah, nggak ramah dengan mobil lah intinya. Nggak ramah dengan mobil. Dikit-dikit ngesot, dikit-dikit baret untuk bagian bawahnya. Karena harus adu fisik dengan polisi tidur atau bebatuan yang ada di bawah. So, mobil ini secara ground clearance dia lebih menyesuaikan dengan kondisi jalanan. Nah, itu dia. Lalu kemudian yang tadi tampilan eksteriornya itu nggak bisa bohong, bosku. Tampilan mobil atau eksterior mobil atau desain mobil itu kadang-kadang
membuat kita berasa lebih pede pada saat kita mengendarai mobil. Karena pada saat kita udah di dalam, keluar dan naik mobil itu, kita berasa mobil itu mewakili diri kita gitu kan, mewakili jiwa kita gitu kan. Jadi kalau ini udah keren, berarti wah, orangnya memang keren, jiwanya keren. Itu satu sisi. Selanjutnya, oke lah, untuk varian di bawah Ultimate, dia pakai velg yang single tone. Pertanyaannya, apakah secara fungsi single tone itu mengurangi fungsi daripada mobilnya? Nggak bisa dipungkiri bahwa ini adalah kekurangan yang ada di Mitsubishi Xpander, di mana pesaingnya udah pakai dual tone. Karena kalau kita bahas desain ya, ini mengurangi sisi ketampanan, tapi masih bisa diakali bosku dengan cara mengganti warnanya dengan warna full black atau kayak gimana. Tapi secara fungsi mobil ini, untuk yang ini kok nggak salah 218, di bawah 220 mm lah ketinggiannya, karena velgnya lebih kecil, lebih tinggi yang Ultimate tadi. Tapi secara fungsi mobil ini so far oke kok. Dan kalau kita lihat dari samping, yang sport warna merah ini punya desain yang berani, desain yang keren bosku. Menurut kalian gimana nih ya? Kalau dibandingkan dengan Veloz tadi dan Avanza, lebih keren ini atau lebih keren Veloz? Silahkan dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Di depan juga kayak gini kelihatan keren ya bosku. Lalu kemudian ini adalah varian Exit atau varian kasta ketiga setelah Ultimate Sport. Ada Exit yang mobil ini juga punya kenyamanan. Salah satu yang dijual oleh si Xpander selain desainnya, ground clearance-nya, adalah kestabilan suspensinya yang justru di sisi lain itu dikeluhkan di Veloz dan Avanza. Suspensi Xpander itu empuk, nyaman, dan sangat stabil. Dengan ground clearance yang tinggi, biasanya mobil akan jadi limbung, tapi ini enggak bosku. Pada saat saya nge-review langsung mobilnya, saya goyangkan ke samping kiri dan kanan, itu mobilnya keras. Tapi pada saat saya berada di bagasi, lalu kemudian saya tekuk ke bawah, itu empuk. Wow, itu menurut saya wow, karena biasanya kalau tinggi dan empuk itu sama dengan limbung, tapi ini enggak. Tinggi dan empuk sama dengan stabil. Kok bisa? Kok bisa? Ini sesuatu hal yang sangat dibutuhkan pada saat kita berkendara, karena pada saat kita berada di dalam mobil, kita berasa naik mobil mewah. Naik mobil yang nyaman pada saat kita berada di dalam. Oke, si Veloz itu punya kursi sofa ala-ala sofa di belakang, tapi pada saat kita duduk di paling belakang dengan suspensi yang keras, yang konon katanya keras, saya belum pernah coba juga, yang konon katanya keras berdasarkan berita ya yang saya baca, dan itu silakan di googling. Saya kok merasa jok belakang si Xpander ini lebih empuk. Kalau si Xpander saya udah pernah coba duduk di belakang untuk yang tipe terbaru ini, dan enak bos, empuk, nyaman bos. Pertanyaannya, lalu butuh kenyamanan atau butuh yang mana? Kalau saya sih secara durability ini lebih nyaman, ground clearance lebih tinggi, dan seterusnya. Terus selanjutnya, untuk kasta Ultimate daripada si Mitsubishi Xpander, kalau yang ini Exit, yang Ultimate itu udah pakai cruise control. Pertanyaannya, untuk apa cruise control? Ada pedal gas sama rem, kok dibawa ngapain pakai cruise control? So, pada saat kita perjalanan jauh, saya udah pernah coba berapa kali, kaki kita tuh rata-rata berasa pegel pada saat kaki kita fokus nginjek gas dan rem terus. Someday kita butuh relax, kaki kita tinggal diangkat dan kecepatan mobil itu bisa diatur dengan kita menggunakan tangan kita bosku. Jadi tentu itu akan membuat kenyamanan kita pada saat berkendara. Kalau ini interior dari si Exit, termasuk ini velgnya, ini yang sport. Cuman yang sport di sini nggak kelihatan. Tapi yang Ultimate ada bosku cruise controlnya. Secara fungsi itu sangat berfungsi untuk memberi kesempatan kepada kaki kita yang fokus di bawah untuk istirahat dulu, gantian sama tangan, dan kita berkendara dengan nyaman. Oke, si Xpander ini nggak punya Toyota Safety Sense, Xpander Safety Sense, atau Mitsubishi Safety Sense atau apalah itu. Tapi pertanyaannya, sebutu apa sih kita Safety Sense? Menurut saya
ada fitur yang lebih baik daripada safety sense yang ada di Expander, dan itu lebih safety daripada Toyota Safety Sense, yaitu kesigapan kita dan konsentrasi kita dan kesiapan kita pada saat berkendara. Defensive driving itu sangat penting supaya kita selama di jalanan. Pakai mobil apapun, kalau itu kita terapkan, kita akan berkendara dengan aman, nyaman, dan selamat sampai ke tujuan, bosku. So, keselamatan itu balik ke diri kita juga. Mau seberapapun fitur safety-nya, karena itu semua ada batasannya. Kalau kecelakaan di kecepatan yang tinggi, tetap bahaya, bosku. Tetap bahaya. Mau seberapapun safety-nya, kalau bukan kita yang menerapkan sisi safety itu, mendefensifkan diri kita untuk potensi-potensi bahaya, maka tetap akan bahaya, bosku. So, kalau saya adalah orang yang membutuhkan kenyamanan, kesimpulannya, saya memilih Mitsubishi Expander. Kalau pilihannya antara Expander, GLS manual, tipe paling murah atau paling basic daripada Mitsubishi Expander, kalau saya butuh kenyamanan dari sisi suspensi, ground clearance, maybe saya tetap akan memilih itu daripada si Veloz. Ini adalah pandangan satu sisi orang-orang yang akhirnya memilih Mitsubishi Expander. So, pandangan kalian boleh beda, dan apapun pandangan kalian silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah dari apa yang kita sampaikan, dan kita ketemu pada update informasi otomotif menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.